Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki Minggu Biasa 5. Bacaan yang diperdengarkan kepada kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari Injil yang baru saja kita dengar, kita dapat melihat betapa banyaknya kegiatan Tuhan Yesus beserta dengan para muridnya. Ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain bersama para muridnya untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang sakit, dan mengusir setan-setan, dan lain-lain sebagainya. Di tengah rangkaian kisah kegiatan Yesus itu, ayat 35 menjadi ayat yang cukup menarik untuk kita renungkan bersama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ketika banyak waktu dia habiskan untuk melayani dan berkarya, Yesus tetap menyisihkan waktu untuk berdoa dan membangun relasi yang intim dengan Bapanya. Keluarnya Yesus untuk berdoa melambangkan kerinduannya akan wajah Bapanya untuk mendukung dia dalam tekadnya untuk menyelesaikan misi yang Allah berikan kepadanya, untuk mempersiapkan diri secara batinia dan rohania, sehingga dia dapat melaksanakan pelayanan pemberitaan Injil. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Apakah kita punya waktu khusus untuk Tuhan? Masihkah ada ayat 35 ini dalam hidup kita?
Waktu doa yang selalu kita persembahkan untuk berkomunikasi antara kita dengan Tuhan. Waktu yang benar-benar kita sisihkan, bukan waktu yang kita sisakan. Atau hidup kita berjalan dengan begitu angkuh, memburu waktu demi materi dan prestasi, menganggap waktu doa sebagai waktu yang tak perlu karena mengganggu segudang jadwal lain yang telah menunggu. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita melalui perikop ini. Sebanyak apapun kegiatan kita, sesibuk apapun hidup kita, tetap sediakan waktu khusus untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tanpa doa dan perjumpaan dengan Tuhan, hidup hanya seperti rentetan target dan tuntutan, kering dan melelahkan. Jika Yesus yang merupakan inkarnasi Putra Allah merasa perlu berdoa, bukankah kita juga harus berdoa? Persekutuan dengan Tuhan dalam doa merupakan kebutuhan mutlak jika kita ingin ditopang dalam hidup dan pelayanan dalam jangka yang panjang. Hal ini berlaku baik sebagai pastor, Bapak Ibu, petugas-petugas pastoral, anak-anak, remaja, orang muda Katolik, di tempat kerja atau di rumah kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.